Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep tubuh kembang dan terapi. Bermain sesuai dengan tubuh kembang anak-anak. Usia pria sekolah 3-6 tahun. Anak usia sekolah 6-12 tahun. Dan remaja 12-18 tahun. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep dasar tubuh kembang pada anak. Pengertiannya, proses tubuh kembang anak-anak merupakan hal penting yang harus diperhatikan sejak dini, mengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa, memiliki hak untuk mencapai perkembangan yang optimal, sehingga dibutuhkan anak dengan kualitas baik demi masa depan bangsa yang lebih baik. Golden Age merupakan periode yang kritis yang terjadi satu kali dalam kehidupan anak, dimulai dari umur 0 sampai 5 tahun. Tubuh kembang merupakan manifestasi yang kompleks dari perubahan morfologi, biokimia, dan psikologi yang sejak konsepnya sampai maturitas dewasa. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kualitatif yang bertambahnya jumlah, ukuran, dimensinya pada tingkat sel, organ maupun individu. Anak tidak hanya bertambah besar secara fisik, melainkan juga ukuran dan struktur organ-organ tubuh dan otak. Perkembangan adalah bertambahnya bersifat kualitatif dan kuantitatif dan kualitatif. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan, skill, struktur, dan hasil dari proses pematangan. Motoritas perkembangan menyangkut berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Termasuk juga perkembangan kognitif, bahasa motorik, emosi, dan perkembangan perilaku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan merupakan progresif, terarah, dan terpadu, coherent, progresif, mengandung arti bahwa perubahan yang terjadi mempunyai arah tertentu dan cenderung maju ke depan dan tidak mundur ke belakang. Terarah dan terpadu menunjukkan bahwa terdapat hubungan 10 yang pasti antara perubahan yang menjadi saat ini, sebelumnya, dan berikutnya. Ciri-ciri tubuh kembang anak merupakan Horley AB. Tubuh kembang anak mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu 1. Perkembangan melibatkan perubahan, development influence change, pertumbuhan fisik, perubahan ukuran tubuh maupun proporsi tubuh, ciri-ciri lama hilang, timbul ciri-ciri baru, bertambahnya fungsi dan keterampilan. 2. Perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Early development is more critical than later development. Pada tubuh kembang anak, terdapat suatu aspek perkembangan yang sangat mendebarkan, yaitu saat pertama seperti tersenyum pertama, kata pertama, berjalan pertama, dan lain halnya. Tersebut sangat penting karena menentukan perkembangan selanjutnya. 3. Perkembangan adalah hasil dari
mutrasi, dan proses belajar. Development is this product of mutualization and learning. Maturitas adalah kemampuan khas yang berasal dari potensi genetik, dan belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. 4. Pola perkembangan dapat diiramakan. The development pattern is predictable. C. Faktor yang mengaruhi tubuh kembang anak. A. Faktor genetik. Faktor genetik merupakan modal dasar dari mempunyai peran utama dalam mencapai hasil akhir proses tubuh kembang anak. Yang termasuk faktor genetik antara lain adalah berbagai faktor bahwa yang normal dan patologik, jenis kelamin, suku, bangsa atau bangsa. Potensi yang baik bila berinteraksi dengan lingkungan yang positif, maka akan memberikan hasil yang optimal. B. Faktor lingkungan. 1. Lingkungan prenatal. Faktor prenatal mempengaruhi antara lain gizi ibu hamil, mekanis, toksin dan zat kimia, endokrin, radiasi, infeksi, stres, psikologis, ibu imunitas, anoksia embrio. 2. Lingkungan prenatal. Masa prenatal yaitu masa antar 28 minggu dalam kandungan hingga 7 hari setelah melahirkan. Periode prenatal merupakan masa rawan dalam proses tubuh kembang anak, khususnya tubuh kembang otak. 3. Lingkungan pencantal. 1. Faktor biologis. Faktor biologis terdiri dari A. Ras suku bangsa, B. Jenis kelamin, C. Umur, D. Gizi, E. Perawatan kesehatan, F. Kerentanan terhadap penyakit, G. Kondisi kesehatan kronis, H. Fungsi metabolisme, I. Hormon. 2. Faktor lingkungan fisik. Contohnya A. Cuaca, musim, keadaan geografis, B. Sanitasi, C. Keadaan rumah, D. Radiasi. D. Tahapan tubuh kembang anak. Masa perinatal mulai dari konsepsi sampai lahir. Pada masa ini terjadi tubuh kembang yang sangat pesat. Sel telur yang telah dibuahi mengalami diferensiasi yang langsung cepat hingga terbentuk organ-organ tubuh yang berfungsi sesuai dengan tugasnya. Hanya perlu waktu 9 bulan di dalam kandungan. Masa embrio berlangsung sejak konsepsi sampai umur 8 minggu. Ada yang mengatakan sampai 12 minggu. Pada saat ini membentuk organ-organ yang sangat peka terhadap lingkungan. Pada masa neonatal terjadi adaptasi lingkungan dari kehidupan intrakteri kehidupan ekstrauteri dan terjadi perubahan siklus darah.
Organ-organ tubuh berfungsi sesuai tugasnya di dalam kehidupan. Ekrateri pada masa 7 hari pertama. Neonatal dini, bayi harus mendapatkan perhatian khusus karena angka kematian pada masa bayi ini tinggi. Pada masa neonatal, terjadi adaptasi lingkungan dari kehidupan intrauteri dan terjadi perubahan siklus darah. Organ-organ tubuh fungsi sesuai tugasnya di dalam kehidupan intrauteri. Pada masa 7 hari pertama neonatal dini, bayi harus mendapatkan perhatian khusus karena angka kematian pada masa bayi ini tinggi. Pada masa bayi dan masa anak dini, perubahan anak pesat walaupun kecepatan telah mengalami deselerasi dan proses mutasi yang berlangsung, terutama sistem saraf. Pada masa anak prasekolah, kecepatan pertumbuhan lambat dan berlangsung stabil. Fletcher, pada masa ini terdapat kecepatan perkembangan motorik dan fungsi ekspresi. Aktivitas fisik bertambah serta keterampilan dan proses pikir meningkat. Pada masa remaja, anak perempuan 2 tahun lebih cepat memasuki masa remaja bila dibandingkan dengan anak laki-laki. Masa ini merupakan transisi dari masa anak ke dewasa. Pada masa ini terjadi pacu tumbuh berat badan, tinggi badan, juga pertumbuhan yang pesat pada alat kelamin, dan timbul tanda-tanda sekunder. Tubuh kembang anak pada usia prasekolah 3-6 tahun. Anak usia prasekolah adalah anak yang berusia antara 3-6 tahun. Pada periode ini, pertumbuhan fisik melambat dan perkembangan psikososial serta kognitif mengalami peningkatan. Anak mulai mengembangkan rasa ingin tahunya dan mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Permainan merupakan cara yang digunakan anak untuk belajar dan mengembangkan hubungannya dengan orang lain. Gilloin and Lander 2011. Usia prasekolah merupakan periode yang optimal bagi anak untuk mulai menunjukkan minat dalam kesehatan. Anak mengalami perkembangan bahasa dan berinteraksi terhadap lingkungan sosial, mengeksplorasi pemisahan emosional, bergantian antara keras kepada dan keceriaan, antara eksplorasi berani dan ketangguhan anak usia sekolah. Mereka tahu bahwa dapat melakukan sesuatu yang lebih, tetapi mereka juga sangat menyadari hambatan pada diri mereka dengan organ dewasa serta kemampuan mereka sendiri yang terbatas. Klickman, Berman, and Johnson Stanton tahun 2007. Tubuh kembang anak pada usia sekolah 6-12 tahun. Terdapat 3 dorongan besar yang dialami anak pada masa ini. Yang pertama, dorongan untuk keluar rumah dan bergaul dengan teman sebaya, free group. Yang kedua, dorongan fisik yang melakukan berbagai bentuk permainan dan keinginan yang
menuntut keterampilan gerakan fisik. Yang ketiga, dorongan mental untuk masuk ke dunia konsep, interaksi dan simbol-simbol orang dewasa dalam periode masa kanak-kanak dapat diketahui sejak usia 6 sampai 12 tahun dengan seksualnya matang. Untuk kematangan seksual ini sangat berharga baik secara jenis kelamin maupun antar budaya. Pada usia seperti ini, anak lebih peka dan juga siap. Pada usia antara 6 sampai 12 tahun, dunia kanak-kanak lebih banyak di sekolah dan lingkungan sekitar rumahnya untuk belajar, dan pada usia ini anak selalu ingin bertanya dan juga ingin memahami perkembangan kepribadian anak dapat mempengaruhi oleh lingkungan sekitar dan kognitifnya. Dalam hal ini anak dapat membentuk persepsi mengenai dirinya sendiri, misalnya dalam konteks sosial dan juga peran jenis kelamin. Tubuh kembang pada usia remaja 12 sampai 18 tahun. Masa remaja merupakan bagian dari fase perkembangan dalam kehidupan seorang individu, masa yang merupakan periode transisi dari masa anak ke dewasa. Ini ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, sosial, dan berlangsung pada dekade kedua masa kehidupan. Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Remaja pada masa ini mengalami masa pubertas, yaitu terjadinya pertumbuhan yang cepat. Timbul ciri-ciri sekunder adalah masa dalam kehidupan seseorang di mana masyarakat tidak lagi memandang individu sebagai seorang anak, tetapi juga sebelum diakui sebagai orang dewasa dengan segala hak dan kewajiban. Tubuh kembang adalah peristiwa yang terjadi sejak masa pembuahan sampai masa dewasa. Pertumbuhan merupakan suatu proses biologis yang menyebabkan perkembangan fisik yang dapat diatur. Perkembangan merupakan suatu proses seseorang individu dan aspek keterampilan dan fungsi yang kompleks. Individu berkembang dalam peraturan neuromuskuler, keterampilan menggunakan anggota tubuh, serta perkembangan kepribadian, mental, serta emosi. Dan baiklah, kesimpulan. Tubuh kembang adalah proses kontinu sejak dari konsepsi sampai maturitas dewasa yang dipengaruhi oleh faktor bahwa lingkungan. Ini berarti bahwa tubuh kembang sudah terjadi sejak di dalam kandungan dan setelah kelahiran. Merupakan satu masa di mana mulai saat itu tumbuh kembang anak dapat mudah diamati. Dalam usia persekolahan adalah anak yang berusia antara 3 sampai 6 tahun. Pada periode ini pertumbuhan fisik melambat dan perkembangan psikososial serta kognitif mengalami peningkatan. Anak mulai mengembangkan rasa ingin tahunya dan mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Pada usia antar 6 sampai 12 tahun, dunia kanak-kanak lebih banyak di sekolah dan lingkungan sekitar rumahnya. Dalam pertumbuhan anak,
pikiran terus berkembang sesuai usia sampai anak berumur 8 sampai 12. Ingatannya menjadi kuat dan dalam usia ini anak mulai masa belajar menambah pengetahuan, kemampuan dan kebiasaan baik. Perubahan psikosoial pada masa remaja menyertai pubertas disebut adolesen. Adolesen adalah masa dalam kehidupan seseorang di mana masyarakat tidak lagi memandang individu sebagai seseorang anak, tetapi juga belum diakui sebagai seorang dewasa dengan segala hak dan kewajibannya. Sekian dan terima kasih dari saya.